Nara, seorang gadis berusia 19 tahun yang ceria dan penuh impian, mendadak menghilang saat melakukan perjalanan seorang diri ke desa tempat neneknya dulu tinggal. Di tengah hutan yang ia lewati, Nara tersesat dan ditemukan oleh seorang kakek tua misterius yang tinggal sendirian, dan inilah kisah selengkapnya. Nara duduk sendirian di dalam bas tua yang melaju pelan di jalan berliku. Kepalanya bersandar di jendela, matanya menerawang keluar, menatap pohon-pohon tinggi yang semakin rapat. Hutan mulai mendominasi pemandangan. Sesekali ia menarik napas, panjang mencium aroma tanah basah dan udara pegunungan yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. "Sudah dekat ya?" gumamnya pelan sambil memeluk ransel kecil di pangkuannya. Hari itu sebenarnya biasa saja, tapi buat Nara, ini adalah awal dari perjalanan penting. Ia ingin mengunjungi desa tempat neneknya tinggal dulu. Desa yang hanya ia dengar dari cerita mama sejak kecil. Desa itu jauh, bahkan nyaris tak ada di peta. Tapi entah kenapa, hatinya merasa harus ke sana. Supir bus bilang bahwa ia harus turun di sebuah pos kecil. Lalu jalan kaki sekitar 2 jam, menyusuri hutan kecil untuk sampai ke desa. "Itu, tenang aja, banyak kok orang lewat situ," kata supir itu tadi dengan senyum. Tapi kenyataannya, begitu Nara mulai berjalan masuk ke hutan, suasananya sepi, terlalu sepi. Awalnya semua tampak normal. Jalan setapak cukup jelas, suara burung, dan angin jadi teman perjalanan. Tapi semakin jauh melangkah, jalannya bercabang, dan Nara mulai ragu. Dia buka ponselnya, tidak ada sinyal. Tiba-tiba, awan mendung menyelimuti langit, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Jangan hujan dulu dong," keluhnya sambil mempercepat langkah. Tapi semesta seolah tak peduli. Hujan turun deras. Nara berlari sambil menutupi kepala dengan jaket tipisnya. Jalannya semakin licin dan tertutup semak. Kakinya tersandung akar pohon, dan ia jatuh ke tanah basah. Lututnya lecet, bajunya kotor, dan tangannya gemetar karena dingin. "Gimana ini? Aku tersesat," bisiknya. Air mata mulai memenuhi matanya. Rasa panik mulai menyerang. Saat itulah, di antara kabut tipis dan rintik hujan, muncul sosok tua. Seorang lelaki berambut putih lebat dengan tongkat kayu, berdiri memandanginya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Suaranya berat tapi terdengar ramah. Nara mendongak dengan mata berkaca-kaca. Saya tersesat." Kakek itu menghampirinya perlahan, memayungi Nara dengan mantel usangnya. "Ayo ikut kakek. Rumah kakek enggak jauh dari sini. Kamu bisa istirahat, makan, dan nunggu hujan reda." Nara ragu. Tapi di tengah hutan lebat, kedinginan dan sendirian, apa lagi yang bisa ia lakukan? Dengan langkah lemah, Nara mengikuti si kakek. Ia tak tahu bahwa langkah itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Nara berat, bukan cuma karena tubuhnya lelah, tapi juga karena perasaan yang enggak karuan. Ada yang aneh. Hutan ini terlalu sunyi. Kakek itu juga terlalu tenang. Tapi entah kenapa, tatapannya yang dalam itu seolah meninabobokan rasa takut di hatinya. Mereka berjalan sekitar 10 menit sebelum akhirnya tiba di sebuah rumah kayu yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Rumahnya kecil, agak tua, tapi bersih. Ada kebun kecil di sampingnya, lengkap dengan sayuran dan ayam-ayam kurus berkeliaran. "Masuklah, Nak. Kamu pasti lapar," kata si kakek sambil membuka pintu. Nara masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, suasananya hangat. Ada perapian kecil menyala dan aroma sup sayur menguar dari dapur. Sesaat, rasa takut Nara memudar, terganti oleh rasa nyaman yang tiba-tiba muncul. "Terima kasih, Kek. Maaf merepotkan," katanya pelan. Tidak apa-apa. Jarang ada tamu ke sini. Udah lama juga nggak ada yang nyasar." Nara duduk di kursi kayu sambil menghangatkan tangannya di dekat api. Kakek itu menyajikan semangkuk sup hangat dan segelas air. Nara memakannya dengan lahap, baru sadar betapa laparnya dia. Setelah makan, Nara pun minta izin untuk mengecek HP-nya, tapi tetap nihil, tidak ada sinyal.
Bahkan listrik pun sepertinya tidak ada. Hanya ada cahaya dari lampu minyak dan lilin. Ia mencoba menanyakan soal lokasi. "Kek, ini daerah mana ya? Apa masih jauh dari desa Ciburuan?" "Ciburuan?" Kakek itu diam sejenak. "Oh, itu jauh sekali dari sini. Kamu salah jalur. Mungkin terseret arus kabut. Hutan ini memang suka menyesatkan." Nara menelan ludah. "Tapi aku harus ke sana. Besok bisa antar aku, Kek." Kakek itu tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Besok? Kita lihat nanti ya." Malam itu, Nara tidur di ranjang kecil di kamar tamu. Awalnya ia merasa tenang. Tapi makin malam, ia mulai mendengar suara langkah dari luar kamar. Pintu kamarnya dikunci dari luar. Ia mencoba membuka, tidak bisa. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Aku dikunci?" Pagi harinya, Nara bangun dan melihat kakek sudah menyiapkan sarapan. Ia mencoba bersikap biasa, meski dalam hati mulai curiga. "Kek, aku harus pergi hari ini. Tolong antar aku ya." Tapi si kakek hanya tersenyum. "Tenang saja, di sini aman. Kamu tidak perlu kemana-mana." Kalimat itu membuat tubuh Nara menegang. Untuk pertama kalinya, ia sadar, rumah ini bukan tempat persinggahan. Ini jebakan. Pagi itu, Nara bangun lebih cepat dari biasanya. Ia pura-pura masih tidur, tapi telinganya waspada. Saat suara langkah kaki kakek menjauh ke kebun, ia bangkit perlahan. Napasnya pendek-pendek, jantungnya seperti jenderang perang. Sudah 3 hari, ia di rumah itu. 3 hari tanpa sinyal, tanpa jalan keluar, dan dengan kakek yang makin lama makin aneh. Setiap kali ia minta pulang, jawabannya selalu, "Nanti, belum saatnya." Belum saatnya apa? Nara nggak ngerti. Tapi malam kemarin ia menangkap tatapan yang bikin bulu kuduknya berdiri. Tatapan penuh hasrat yang nggak seharusnya dimiliki seorang kakek terhadap gadis muda. Ia mengendap ke pintu, terkunci. Tapi ia sudah menemukan kuncinya kemarin sore saat pura-pura bersih-bersih, terselip di bawah vas bunga di meja ruang tengah. Tangan gemetar. Ia memutar kunci dan membuka pintu perlahan. Langkah pertamanya keluar rumah seperti udara segar pertama setelah tenggelam. Ia mulai berlari ke arah hutan. Sepatunya belum dipakai sempurna, tapi ia tak peduli. Yang penting lari, kabur. Jauh dari rumah itu. Tapi belum 100 meter, suara dari belakang membuatnya beku. "Nara, ah!" Kakek itu berteriak. Suaranya berubah. Bukan lagi kakek manis penyayang. Suaranya seperti binatang terluka, keras dan penuh amarah. Nara menoleh, lalu makin kencang berlari. Akar pohon, ranting tajam, tanah licin, semua jadi musuh. Dan akhirnya, sebuah batu besar menghentikan langkahnya. Ia tersandung, jatuh keras, kepalanya membentur batu. Dunia mendadak gelap. Saat sadar, langit sudah gelap. Hujan turun. Tubuhnya dingin, basah dan nyeri. Ia mencoba bangkit tapi tak kuat. Saat itu, tangan kasar menyentuhnya. "Kakek, kamu gadis nakal. Kamu mencoba meninggalkan kakek." Tangannya mencengkeram Nara, menyeretnya kembali ke rumah. Nara menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya habis. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar seperti daun di tengah badai. Hari-hari berikutnya berubah jadi kabut gelap. Kakek tak lagi menyembunyikan niatnya. Ia mulai menyentuh Nara, memaksa, merenggut. Nara tak bisa lari, tak bisa melawan, hanya bisa menatap langit-langit kayu rumah itu kosong, hampa. Hingga suatu pagi, ia muntah. Dan esoknya, lagi. Seketika Nara tahu, ada yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya trauma, tapi juga seorang bayi. Hari-hari Nara berubah jadi kabur. Detik terasa lambat, tapi waktu tetap berjalan. Perutnya makin membesar. Bayi itu tumbuh. Bukti nyata dari semua hal yang tak pernah ia inginkan. Setiap pagi ia bangun dengan rasa mual. Bukan cuma karena kehamilan, tapi juga karena jijik pada dirinya sendiri, pada tubuhnya. Pada kenyataan bahwa ia hidup dalam rumah yang tak punya jalan keluar.
dalam sangkar yang dibuat oleh seorang lelaki tua yang menyebut dirinya penjaga. "Kamu harus bersyukur," kata si kakek suatu hari sambil menyentuh perutnya. "Kamu dipilih, diberi kehidupan baru, diberi warisan. Anak ini akan jadi penerusku." Nara ingin menjerit, ingin muntah, tapi ia hanya menunduk, menahan air mata yang rasanya sudah kering. Ia terlalu lelah untuk menangis, tapi tidak terlalu lelah untuk berpikir. Sejak tahu ia hamil, ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi hanya ingin kabur untuk dirinya sendiri. Sekarang ia harus kabur. Untuk anak ini, bayi yang tumbuh dari luka, tapi bukan salahnya. Bayi itu jadi alasan Nara bangkit. Saat kakek pergi ke hutan untuk mencari kayu, Nara mulai merencanakan. Ia kumpulkan makanan kecil-kecilan, simpan air di botol bekas. Ia bahkan mulai melatih diri berjalan jauh di sekitar rumah, meski perutnya makin berat. Semua diam-diam, tapi kakek itu semakin curiga. Suatu malam, saat Nara mencoba menyelinap keluar, ia tertangkap. Kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan wajah tenang yang lebih menakutkan. "Kamu masih belum paham ya?" bisik si kakek. "Kamu milik rumah ini, milik aku. Anak itu pun begitu." Tangannya mencengkeram lengan Nara kuat, terlalu kuat. Nara mendorongnya. "Jangan sentuh aku." Dan malam itu, terjadi ledakan. Kakek itu marah besar. Mereka berkelahi. Nara melempar apapun yang bisa ia raih, piring, kursi, bahkan api dari lilin yang membuat tirai kayu terbakar sebagian. Rumah itu jadi kacau. "Aku lebih baik mati daripada tinggal di sini," teriak Nara dengan mata yang sudah tak bisa menahan air lagi. Kakek terdiam. Untuk pertama kalinya, Nara melihat ketakutan di matanya. Tapi itu cuma sebentar, ia mendekat lagi. Perlahan. Tapi Nara sudah siap. Ia lari keluar, membawa hanya satu tas, kecil dan air. Hujan turun deras. Tapi Nara tidak peduli. Kali ini, ia harus kabur. Dengan napas terengah, tubuh gemetar, dan perut yang sudah hampir 9 bulan, ia lari dan lari. Tak peduli luka di kaki, tak peduli rasa sakit di punggung. Hanya satu hal di pikirannya, "Aku harus keluar, aku harus hidup." Langkah kaki Nara melewati lumpur dan akar pohon, basah kuyup oleh hujan malam itu. Napasnya tersengal, perutnya makin kencang. Setiap beberapa langkah ia harus berhenti, memegang perutnya yang mulai terasa nyeri. "Jangan sekarang." "Belum sekarang?" bisiknya panik. Tapi alam tak pernah bisa ditunda. Rasa mulas itu datang lagi, kali ini lebih sakit. Ia merunduk di bawah pohon, memeluk perutnya. Tubuhnya menggigil, takut dan kesakitan. Dia berusaha tetap sadar, tetap fokus, karena ia tahu, jika berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Setelah berjam-jam berjalan di tengah gelap dan hujan, sinar, oranye mulai muncul dari balik pepohonan. Fajar. Nara hampir pingsan ketika melihat atap rumah warga dari kejauhan. 1, 2, lalu jalan kecil berbatu. Ia merangkak, mengetuk pintu pertama yang ia lihat. Seorang ibu paruh baya membukakan pintu, dan langsung menjerit panik melihat gadis muda, kotor, berdarah, dan hamil besar berdiri di depannya. Beberapa jam kemudian, Nara sudah berada di ruang bersalin kecil milik puskesmas desa. Tubuhnya lemah, tenaganya hampir habis, tapi ia bertahan. Ia mengejan, menangis, menyebut nama ibunya yang sudah meninggal, mencari kekuatan dari tempat yang entah. Lalu, tangisan bayi memecah udara pagi. Tangisan pertama, cahaya pertama. Air mata Nara tumpah, tapi kali ini bukan karena takut, bukan karena trauma, tapi karena hidup. Karena akhirnya, setelah semua kegelapan, ia bisa merasakan sedikit cahaya. Beberapa minggu berlalu, Nara duduk di bangku kecil, menyusui bayinya yang diberi nama Aira. Matanya masih sering kosong, bekas luka di tubuhnya belum hilang, tapi ia belajar mencintai dirinya lagi, perlahan. Ia menerima bantuan dari warga dan petugas medis yang tahu keadaannya. Polisi sedang mencari keberadaan si kakek, tapi rumah itu terlalu jauh,
dan kabarnya sudah terbakar sebagian. Entah dia masih hidup atau sudah jadi bagian dari hutan. Tapi, buat Nara, itu bukan yang terpenting sekarang. Yang penting ia hidup, yang penting Aira lahir. Dan mungkin suatu hari nanti, Nara akan menulis semuanya. Menjadi suara bagi yang tak bisa bersuara. Menjadi pelindung bagi anaknya, agar tidak pernah merasakan kegelapan yang pernah ia lalui. Karena sekarang, ia bukan lagi gadis tersesat. Ia adalah seorang ibu yang bertahan, yang menang.